Ini apakah sepakat nggak para alumni ya? Di sini nampak ini adalah mata kuliah kita di prodi akuntansi, bahwa misal lulus itu dinyatakan lulus kalau dia 144 sampai 140 SKS. Ya, artinya apa? Itu studi, selesai studi termasuk skripsi. Jadi 120 SKS wajib plus 25 SKS mata kuliah pilihan konsentrasi maupun pilihan bebas. Jadi ada 57 mata kuliah yang tawarkan. Jadi ini adalah konsentrasi ya. Mungkin para alumni ada masukan ya tentang konsentrasi keuangan ya, yang terkait nanti dengan dunia kerja. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ya. Kira-kira untuk saudara Adelsiana Lero yang tentu kerja di BPD NTT ya, kira-kira relevan nggak? Masih relevan nggak untuk mata kuliah konsentrasi? Mungkin ada pendapat, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Kalau untuk saya sendiri itu mata kuliahnya sangat relevan Bapak. Ketika saya sudah bekerja di sini, beberapa mata kuliah itu berkaitan dengan pekerjaan saya. Nah, salah satunya juga kan saya kemarin konsentrasinya perpajakan Pak. Ternyata di saat saya bekerja pun perpajakan itu tetap dipakai. Nah, saat pelaporan pajak ataupun ketika saya berada di bagian umum, itu tetap ada setiap melakukan misalnya pembayaran kayak kita sewa atau apapun sebagainya, tetap melakukan perhitungan pajak, ada pajaknya. Jadi saya rasa yang sudah saya pelajari di saat kuliah itu sangat bermanfaat ketika saya sudah bekerja Bapak. Seperti itu. Ya. Gimana dengan saudara Inisial? Saudara Inisial yang mungkin di pemerintahan desa ya. Untuk dua mata kuliah itu kira-kira bisa diterima, masih relevan nggak dengan dunia kerja ya? Ya, mungkin ada tambahan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Kalau saya di pemerintahan desa terkait mata kuliah konsentrasi kita itu mata kuliah akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan. Kalau di pemerintahan itu khususnya desa ya, itu ada bagian itu KAUR keuangan. Kalau di KAUR keuangan itu sangat relevan sekali Bapak. Tapi di posisi ini itu dikasih pemerintahan gitu. Ya. Tapi udah sering kayak koordinasi konsultasi sama teman di KAUR keuangan itu sangat relevan sekali gitu. Ya. Khususnya di perpajakan juga di pemerintahan itu pajaknya sangat ketat sekali Bapak. Jadi setiap belanjaan itu wajib dilaporkan pajaknya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin ada mata kuliah yang tidak terrekap di sini mungkin di luar akuntansi, kira-kira dibutuhkan di pemerintahan apa kira-kira gambarannya? Pemerintahan desa, kira-kira mata kuliah bayangannya mata kuliah apa kira-kira? Mungkin dari semacam etika bisnis atau apa gitu mungkin. Ada nggak yang sekiranya perlu dikembangkan di prodi akuntansi? Baik Bapak, mungkin dari saya sedikit Bapak. Ya, silakan. Mata kuliah yang perlu dipertimbangkan menurut saya ketika saya sudah berada di dunia kerja itu memang mata kuliahnya di luar dari mata kuliah wajib akuntansi, tapi ini sangat penting, yaitu mata kuliah bahasa Inggris Bapak. Jujur di dunia kerja sekarang ini sepertinya sudah diwajibkan harus bisa berbahasa Inggris di luar dari mata kuliah yang sudah diwajibkan dari prodi sendiri Bapak ataupun dari fakultas sendiri. Ya, seperti itu Bapak. Betul itu ya. Saya kira itu memang wajib ya, karena English is the gate of the world ya. Jadi bahasa Inggris itu adalah jendela dunia ya. Jadi mungkin makanya saya tekankan pada mahasiswa ya, terutama kelas saya mulai sekarang ini
untuk mata kuliah akuntansi internasional wajib presentasi dalam bahasa Inggris. Jadi ini sudah saya lakukan. Jadi untuk anak-anak biar vocabnya biar tambah banyak. Dan ini sudah saya jalankan kemarin. Saya mulai kalau nanti bisa bentuk kelompok-kelompok, silakan presentasi dalam bahasa Inggris. Kalau nggak bisa lihat Pak Google. Tapi yang penting semangat belajarnya itu. Jadi itu mungkin terkait dengan tambahan mata kuliah. Jadi saya kira ini nggak ada masalah. Ya silakan. Karena saat kemarin wawancara pun kita sempat ditanya kemampuan bahasa Inggrisnya tuh tingkatannya sudah sampai mana, apakah sudah dasar atau bagaimana. Jadi saya kira itu sangat penting Bapak. Sekelas kami yang di kabupaten pun sudah sangat sepenting itu bahasa Inggrisnya. Jadi yang dilihat itu tidak hanya dari sertifikat kompetensi yang ada, tetapi kemampuan bahasa Inggrisnya juga sangat dibutuhkan Bapak. Mungkin itu pengalaman untuk saya pribadi Bapak ya. Terima kasih. Terus pada atas kan mesti ada ujian TOEFL kan ya untuk masuk bank itu ya? Ya itu mesti ada ya. Oke. Betul. Iya. Untuk ini tidak ada masalah ya, masih relevan, cuma itu ada tambahan mata kuliah. Nah ini adalah mata kuliah pilihan bebas ya. Itu seperti di layar. Kira-kira bagaimana itu relevan? Masih. Itu ada mata kuliah komunikasi bisnis, ada mata kuliah manajemen pasaran, akuntansi perbankan, MSDM, ya, akuntansi bahasa syariah, terus studi klien bisnis, anggaran perusahaan, bisnis internasional, akuntansi internasional maupun manajemen pasaran. Masih relevan ya gitu, mata kuliah pilihan ini. Silakan. Nanti juga saya tawarkan pada yang di on-site ini ya. Ya, kira-kira gimana yang Dan saya Bapak masih relevan, sejauh ini masih relevan semua Bapak. Iya. Untuk MSDM kira-kira relevan ya? MSDM juga masih relevan Bapak. Iya. Terus terkait mungkin di perbankan ada CP ya, Sistem Informasi Pengendalian Internal, SPI ya. Mungkin nggak tahu nanti Saudara Delsi mungkin seketika akan tempatkan bagian sistem pengendalian internal. Pernah ada di perbankan di BPD NTT itu ada tim SPI gitu kira-kira. Pengendalian internal control. Ini sebetulnya masuk ke dalam mata kuliah auditing ya, guys, tapi tidak dibahas secara ulas ya. Karena kalau ini mungkin ya, silakan. Apa Pak? Mohon maaf Bapak. Mata kuliah apa Bapak? Di setiap instansi kan ada SPI ya. Kesatuan Pendalian. Auditing Bapak? Ya, pendalian. Iya. Ya. Nah, kalau di kami itu namanya risk control Bapak. Jadi mereka yang bagian untuk pemeriksaan. Mungkin seperti itu Bapak atau bagaimana? Oh iya benar ya. Berarti Risk control. berarti terkait dengan manajemen control risk management ya berarti ya. Terkait itu. Iya. Ya, mungkin ini mungkin menjadi pertimbangan saya kalau itu memang dibutuhkan. Nanti mungkin ada tambahan mata kuliah pilihan bebas yaitu risk control risk management, jadi manajemen kontrol ya, risk management ya. Ya karena memang saya kemarin mengikuti profesi itu, ternyata memang itu dibutuhkan tidak hanya di perbankan tapi di pemerintahan ya. Karena sebagai satuan untuk bisnis internasional masih relevan ya. Bisnis internasional masih relevan ya. Oke, saya lanjutkan. Siap masih Bapak. Ya, saya lanjutkan yang jawaban dari tadi. Maaf. Nah, ini mohon maaf, ini saudara Delsi saya tampilkan di sini ya. Ini mata kuliah yang diperlukan yaitu asesif ekonomi makro dan mikro ya. Ini yang menarik ya. Sama hukum bisnis ya. Mungkin bisa jelaskan bahwa ini mata kuliah masih relevan ekonomi makro dan mikro dan hukum bisnis.
Silakan, mungkin bisa dijelaskan saudara Delsi. Mungkin gambarannya melihat teman kerjanya yang apakah di dalam mengambil kebijakan tuh melihat kondisi makro. Iya. Ya silakan. Sedangkan untuk makroekonomi makro sama mikro itu Bapak, kalau di perbankan kan itu berkaitan dengan kredit. Nah, di dalam kredit itu selalu ada tawaran kredit untuk yang untuk makro, yang untuk pengusaha Bapak, pengusaha. Jadi saya rasa itu sangat berkaitan. Jadi ketika kita menawarkan produk pun kita sudah menguasai materinya dari masa perkuliahan Bapak. Jadi ketika kita menjelaskan juga enjoy. Mungkin itu sangat penting juga Bapak, masih dibutuhkan. Iya, oke, terima kasih. Iya. Ini berikutnya, oh ini nggak bisa hadir. Ini teman juga dari perbankan yang angkatan 12 ya. Ini alasannya ya. Ya, bahasa Inggris tetap penting, teknologi informasi, dasar-dasar akuntansi ya, ini relevan ya. Mungkin untuk saudara Iyal mungkin ya, untuk akuntansi desa bagaimana, masih dibutuhkan apa enggak ya? Apa terkait ya? Mungkin melihat temennya yang di kaur keuangan mungkin akuntansi desa ya. Itu masuk dalam wilayah akuntansi sektor publik. Ya, baik Bapak. Di akuntansi desa sendiri, kalau menurut Yel ya, Yel udah berjalan setengah tahun di desa itu sangat penting sekali. Terutama ketika kita ingin itu ya, apa ya, untuk naik jabatan istilahnya. Karena kalau di pemerintahan sendiri, di desa sendiri, itu tidak menutup kemungkinan jabatan-jabatan kita itu kan bisa dimutasi gitu. Di akuntansi desa sendiri itu paling penting khusus di sekretaris desa Bapak. Jadi semuanya itu harus dikuasai. Jadi bagaimana apa ya, untuk menyusun setiap anggaran-anggaran yang ada, termasuk di akuntansinya tadi. Itu penting sekali Bapak, ketika kita nanti menduduki jabatan sebagai sekretaris desa. Jadi sangat penting sekali. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Iya. Sekarang mungkin saya limpahkan pada yang alumni yang berada di ruang ini ya. Silakan Saudara Ferdinand. Agak keras sedikit ya biar masuk. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Kita bisa lihat dalam dunia kerja ini, akuntansi sangat dibutuhkan sekali. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya sudah alami sendiri. Akuntansi berperan penting dalam manajemen keuangan atau perusahaan rencana titik langsung uang emasnya gelombang uang itu akuntansi sangat berperan penting dalam jadi sekarang lagi manajemen keuangan itu sangat diperlukan. Apa yang saya sudah pelajari, terutama saya misalnya sebenarnya akuntansi keuangan sangat diperlukan sekali untuk keuangan. Ya, terima kasih untuk yang alumni yang studi S2 ya. Terima kasih. Kemarin juga kemarin saya bekerja salah satu pencetakan buku itu disediakan oleh internal. Saya sangat mempelajari bahwa praktik akuntansi sangat diperlukan ya, dalam berlaporan segala macam, dalam auditan, itu semua relevan dengan dunia kerja ya. Karena dimanapun perusahaannya, perusahaannya semua membutuhkan laporan keuangan dan bahwa apa ya, bisa dikatakan akuntansi itu sangat dibutuhkan gitu. Ada di dunia kerja itu memang mata kuliahnya di luar dari mata kuliah wajib akuntansi, tapi ini sangat penting. Itu penting sekali Bapak, ketika kita nanti menduduki jabatan sebagai sekretaris desa. Sangat penting sekali. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Iya. Sekarang mungkin saya limpahkan pada yang alumni yang berada di ruang ini ya. Silakan Saudara Ferdinand.
kita bisa lihat dalam dunia kerja ini akuntansi sangat dibutuhkan sekali ya. Kenapa saya mengatakan sangat perusahaan karena titik keluar masuknya uang itu kita akuntansi sangat berperan penting dalam berjalan suatu perusahaan. Jadi saya terangkan lagi manajemen presentasinya akuntansi keuangan. Jadi sangat diperlukan sekali untuk keuangan. Terima kasih untuk yang studi dan studi S2 ya. Audit internal, karena saya akan mempelajari bahwa praktik akuntansi sangat diperlukan ya, terutama dalam pelaporan segala macam dan pengauditan itu semua relevan dengan dunia kerja gitu. Karena dimanapun perusahaan saya katakan akuntansi itu sangat dibutuhkan gitu dalam hal apapun. Karena kayak kuliah, kayak kerja itu tuh semuanya ada gitu. Atau keuangan itu ada, itu nggak bisa sendiri. Dan juga ada tadi dijelaskan bahwa di kita ada prosedur audit itu kita belajar gitu. Ketika di kerja pun kita juga melakukan itu, ada audit personal, keuangan itu juga sangat relevan dengan dunia kerja. Boleh nggak di SKPI? SKPI boleh aja. SKPI nggak boleh, tapi sebaiknya kan ini kan kuliah, masuk kuliah itu di SKPI maksudnya. Jadi yang namanya kuliah itu sebaiknya masuk ke dalam transkrip kan gitu toh. Iya, betul. Nah, terutama untuk pengakuan itu. Tapi sebenarnya ya, jadi kalau di sana tadi gini, kalau nggak itu kuliah masuk ke SKPI. Nah, ini namanya konversi SKS MBKM sesuai dengan mata kuliah jurusannya toh. SKS yang tidak dapat dikonversi bisa diganti dengan surat pengakuan ijazah. Yang menjadi permasalahan itu SKPI dibuat oleh akademik dan peneliti Merdeka. Iya. Nah ini menjadi terkait tadi pemangkasan mata kuliah ya. Mau nyingkat yang ini punya saya kan mungkin masih sebelah. Jadi satu mata kuliah itu harus diaku minimal 4% gitu Pak. Iya. Tapi siapa dengan begitu. Jadi kalau mata kuliah itu hilang nggak ada masalah karena masih ada mata kuliah yang lainnya. Iya. Kan kayak kita kan pasti digital juga. Di bidang bebas artinya bukan kuliah konsentrasi ya. Iya. Kami kan ada dua, akuntansi keuangan sama akuntansi perpajakan. Sebaiknya di luar itu Pak. Ya, ini kan ada nih. Nah, panjenengan kalau konsentrasi akuntansi keuangan itu berapa ambilnya? Sejak berapa pisahnya? Kita ada 4 mata kuliah wajib. Ini 12 SKS. Satu semester itu berarti cukup toh? Iya. Ya, berarti kan ada lagi semester yang lainnya pilihan toh? Ya, itu pilihan itu lebih enak dibuat Di luar konsentrasi wajibnya. Kalau kami ya kan konsentrasi wajib ini kan terkait dengan profil lulusan masalahnya. Iya toh? Jadi yang 12 SKS tadi itu yang kita. Iya. Nah, sekarang yang mata kuliah pilihan lagi berapa yang lainnya? yang bebas ini Pak. Berapa? 1, 2, 3, 4. Bukan cukup banyaknya. Berapa SKS-nya? Totalnya adalah 12 KS Pak. Lepas tuh. 12 KS. Lepas. Kalau mau simpel ya begitu tadi kayak kemarin tadi tuh 20 MBKM universitas 104 prodi gitu kan termasuk konsentrasi betul. Jadi yang 20 tadi sebenarnya konsentrasi gitu ya. Yang 20 MBKM. Yang ini di tengah enak. Nggak mungkin overlapping karena ini diambil di akhir, betul nggak? Ini ngambilnya pasti semester 6, 7, 8, no? Betul. Nah, ini ngambilnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 nih, semua 5 nih. Total 5. Nah, ya masalahnya kan kalau bagaimana kalau dia semester 6? Kan itu ini bisa juga skemanya 2, Pak. Skema 40 SKS. Ini 20 SKS, ini juga 20 SKS. Jadi ketika dia semester 5, Bapak konversinya ke sini. Tapi begitu dia semester 6, konversinya ke sini. Blending ya pokoknya konversi ya. Lah iya. Ini artinya menyediakan 40 SKS tadi jenengan. Iya. Oke, terima kasih. Nah, gitu kan? Lagi